di podcast perdana kita, podcast Bagi Suara. Ruang bebas untuk cerita. Bersama gue ya, you can call me Jet, dan teman gue di sini ada Rangga. Nah, kita ini mau ngobrol-ngobrol perihal game online nih, yang sekarang tuh udah berkembang dari media sosialnya untuk Gen Z. Nah, di sini teman gue juga ada, dia adalah gamer aktif nih di game online ya. Halo bro. Halo, Ini namanya Samuel Eduardo. Samuel ya. Jadi teman gue dan teman gue bakal ngobrolin perihal game online ya bersama sahabat gue nih, dia namanya Samuel tadi ya. Seperti yang kita tahu ya, dia gamer aktif. Biasa main game apa sih? Untuk game sih banyak ya. Untuk saat-saat ini lagi bermain aktif Mobile Legends sih. Mobile Legend ya, itu udah famous banget ya di kalangan kita, betul. di kalangan Gen Z. Itu Mobile Legend adalah game yang benar-benar kompetitif yang biasa dimainkan sama anak-anak zaman sekarang. Nah, udah berapa lama sih main game itu? Kalau untuk main game sendiri, kompleksnya kan luas nih. Itu kalau main game sendiri mungkin dari kecil ya. Mungkin orang tua udah ngajarin main Zuma dulu dari kecil. Main Zuma. Terus Iya, paham. sempat ke scene kompetitif juga. Sampai kompetitif. Game Free Fire. Free Fire. Ya, ikut turnamen-turnamen juga. Turnamen. Tingkat provinsi dan Wah. nasional juga. Tapi dengar-dengar kan kalau game itu ada sifat adiktif ya, Ya, atau betul. bikin nagih. Ada nggak sih game pertama lo yang bikin itu nagih banget main? Nah itu waktu scene kompetitif itu sangat bikin nagih sih waktu turnamen karena pengen ikut terus turnamen. Itu karena ada hadiahnya atau emang gamenya aja yang Karena adiktif? seru aja sih Oh, sebenarnya. seru aja. Emang lu sehari bisa ngabisin berapa jam sih buat main game itu? Mungkin sehari bisa 12 sampai 14 jam 12 sampai 14 jam ya. Itu waktu yang bukan sedikit ya, Itu Agis ya. kalau boleh tahu pada zaman kapan itu? ya. Itu pada waktu 2019 sampai 2022 sebenarnya. 2002. Oh, udah lama ya? Iya. Udah cukup lama ya. Nah, kalau sekarang aktif di game apa dan biasanya main sama siapa? Kalau sekarang aktif game Mobile Legends sih, Mobile kalau nggak Legends. Roblox sama ya teman-teman random aja. Teman-teman random berarti bukan teman-teman yang udah kenal gitu, tapi Iya. teman-teman baru yang ditemuin. Benar. Oke. Ya, kalau gue ada pertanyaan ya, gue ada pertanyaan buat teman kita ini, sahabat kita ini, yang bikin sampai sekarang betah main game. Satu hal aja yang bikin betah tuh apa? Mungkin ini ya seru mungkin karena nggak ngerasa sendiri. Mungkin nggak ngerasa sendiri. Berarti menurut lu itu game online itu kalau dibilang sebagai sosial medianya Gen Z tuh setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Tapi kamu ngerasain juga? Betul. Nah, lu tuh tipe yang lebih suka nongkrong di game online atau secara langsung? Kalau nongkrong tetap secara langsung sih. Tetap secara langsung. Nah. Oke. Tapi untuk teman banyakan online atau offline ya? Kalau temen, kalau dihitung mungkin banyak online. Mungkin banyakan online ya. Nah, ada nggak sih dari kamu tadi, dari lu kan tadi udah main game dari 2000 berapa tadi? 19 19 ya, 19-an. Dari 2019 sampai sekarang tuh ada pasti ada sisi negatifnya. Menurut lu sisi negatifnya yang bisa lu ceritain ke kita tuh apa? Nah, yang pertama sisi negatifnya ini alasan gue juga buat berhenti dari skin kompetitif, itu masalah fisik ya. Masalah fisik. Sempat ngalamin juga cedera di tangan, mati rasa 3 hari berturut-turut sih. Nah itu menurut gue itu salah satu sisi negatifnya. Yang kedua mungkin sangat berdampak bagi sosialisasi ya, karena buat jadi lebih tertutup juga. Terus yang ketiga mungkin ya mata minus kan, itu sih. Mungkin kalau boleh tahu nih ya, fitur apa sih dalam game yang paling bikin kerasa nih? Yang bisa kayak kerasnya itu kayak lagi main medsos gitu. Kalau menurut gua sih itu ada 2 ya. Pertama voice chat dan chatting biasa. Chatting iya. kan kalau sosial media ini kan interaktif nih, Betul. bisa berinteraksi. Nah, gua ngerasa adanya fitur voice chat sama chat antar personal itu bikin kayak sosial media sih. Berarti masih berlanjut nih sampai sekarang ya? Iya. Masih berlanjut sampai sekarang ya? Nah, lu pernah nggak kayak ngerasa gue lebih dekat sama teman-teman gue di online dan di game gitu daripada di dunia nyata? Pernah nggak? Wah, sering banget kalau itu. Sering banget. Nah, kira-kira menurut lu game itu bakal ngegantiin media sosial nggak sih? Nah, menurut gua pasti ngegantiin. Apalagi kalau kita lihat sekarang ada game Roblox itu metaverse kan, bisa bilang metaverse live lah. Roblox tuh.
Mungkin kayaknya sih Mas Wi sih ya sering banget main Roblox nih ya kan. Ketahuan. Sering banget main Roblox nih. Kan kalau dalam dunia game itu nggak jauh-jauh juga dari yang namanya kayak kata-kata toxic atau dan lain-lain. Dari lu sendiri ada cara nggak buat mengatasi hal tersebut? Untuk ngatasin hal tersebut sebenarnya susah sih ya. Susah ya. Susah. Apalagi banyak bermacam-macam orang kan di game itu. Nah, berarti kan dari lu tuh sekarang kan dulu kan sempat masuk ke dunia kompetitif terus dan sekarang udah enggak. Berarti kan lu sempat kecanduan, bilangnya sempat kecanduan. Benar. Nah, lu apa sih ngomongnya ya? Kayak caranya supaya nggak kecanduan lagi gitu. Caranya biar nggak kecanduan lagi ya? Iya. Mungkin karena keadaan ya, mungkin karena fisik juga udah nggak kuat. Fisik udah nggak kuat itu Iya. mungkin satu. Tapi kalau misalnya nih keadaan lu tuh masih memungkinkan gitu, ada nggak cara supaya kita nggak kecanduan gitu? Nggak ada kayaknya ya, Nggak karena ada ya? sangat adiktif sih Sangat menurut adiktif gua. ya game ya. Perlu kesibukan lain mungkin? Bisa jadi sih. Nah, sekarang kira-kira kesibukannya apa sih? Nah, itu lu tanya ya. Kesibukannya Kesibukan apa sekarang? Kesibukan gue sih sekarang ya ngerjain tugas kuliah aja sih biasa. Oh, sekarang anak kuliah. Oh, anak kuliah. Iya. Jangan-jangan semester 5 ya? Iya bener. Semester 5. Ya bisa ini ya Cenayang ya. Iya, senang ya. Lu ya lagi. Dari lu ada nggak pesan-pesan buat kita yang sekarang mungkin lagi kecanduan game kayak udah ngabisin banyak berjuta uang buat top up doang nih, ada nggak pesan-pesan yang bisa membuka otak kita semua yang lagi nonton ini? Menurut gue sih nggak ada salahnya top up ya. Selagi nggak merugikan, terus game ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya juga menurut gua. Dampak positifnya kalau kita bisa kompetitif itu kita bisa punya prestasi kan. Dampak negatifnya ya itu bisa bikin kecanduan, bikin sakit secara fisik sih menurut gua. Gimana caranya dunia game tuh tetap seru nih, tapi nggak bikin kita lupa sama dunia nyata yang kita jalanin gitu loh. Yang pertama atur waktu sih ya yang pasti. Yang kedua jangan lupa ngebagi waktu bersosialisasi di media virtual sama di dunia langsung. Iya. Itu sih. Wah, ternyata seru banget ya obrolan kita dari tadi. Nah, buat kalian semua, ternyata tuh game online itu bukan buat sarana hiburan doang, tapi itu juga buat tempat kita bersosialisasi ya. Nah, tapi kita juga harus pintar-pintar bagi waktu antara dunia game online dan dunia nyatanya juga, ya. Nah, kalian yang masih kepo-kepo sama next episode di podcast Bagi Suara bisa banget cek media sosial kita di bawah ini ya, dan see you Bagi Suara Ruang bebas untuk